warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sebelum saya menyampaikan materi yang sudah diarahkan oleh pihak sekolah, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya di sini akan menyampaikan bahwasanya sesuai dengan aturannya saya perkenalkan diri. Untuk biodata saya, anak-anak semua bisa melihat bahwa biodata adalah nama Ridwan, untuk pangkatnya sudah disampaikan tadi, kemudian kebetulan tempatan lain saya orang Pinrang sendiri ya, di tahun 72 yang lalu. Kalau 72 berapa tahun sudah? Ya, udah setengah apa 50 sekian. Rambutnya sudah putih, tapi insya Allah semangatnya belum, masih sangat muda. Kemudian untuk sebetulnya saya adalah dari militer, ya tentunya juga saya berharap ada generasi selanjutnya nanti dari anak-anak ini yang mengikuti jejak kami di dunia militer. Ya, saya masuk militer pada periode pendidikan SD, itu pendidikan umumnya secara khusus. Mulai data pribadi dulu, jabatan sebelumnya, dan ini masih jabatan Pasintel Kodim ya. Pasintel Kodim saya menjabat kurang lebih 2 tahun, kemudian merangkap jabatan sebagai Danramil di beberapa Koramil. Selama kurun waktu 2 tahun, saya sudah di Koramil yang ketiga ini, sebelumnya di Maktiro Bulu, kemudian di Patang Panua, maupun 2 kecamatan dengan Batu Lampa, dan selanjutnya Alhamdulillah saat di Amanah sebagai Danramil 1404 Panitia yang memiliki wilayah 3 kecamatan, diantaranya adalah wilayah kita sendiri yang Tiko, kemudian Sawito dan Panitia itu sendiri, di mana kantor kami sementara berdomisili di sana. Ya, kemudian untuk status K2, kalau K2 itu diistilahkan keluarga anak 2 ya. K2 anak saya ada 2, yang pertama alhamdulillah laki-laki ya, sudah selesai ya, di IT ya, dia basicnya di IT, jadi alhamdulillah namanya punya anak awal semester saja merasakan biaya, semester 2 sampai dengan wisuda biaya sendiri, dan masuk di UI Alauddin Saintek itu jalur undangan alhamdulillah. Ya, jadi saya semester saja merasakan pembayaran pertama sampai dengan selesai pembayaran sendiri, karena basic ilmu yang dia ambil menjadi ilmu terapan ya, ilmu terapan, dan bisa bekerja di beberapa perusahaan pada saat kuliah alhamdulillah. Tahun sudah selesai. Kemudian anak kedua perempuan yang sementara ini mau sekolahnya di kabupaten, di kota, dalam hal ini seperti satu Pinrang, karena pada saat kami pindah itu ada jalan namanya jalan pindah itu yang kami di sana. Di kebetulan karena kami juga di Pinrang ini baru 2 tahun 4 bulan. Ya, ini untuk sebagai gambaran, sebagai sedikit informasi saya dari komunikasi dengan pihak dalam bahwa bisa masuk di situ, karena juga aktivitasnya bisa mendukung kegiatan saya juga, karena tetap jadi tukang ojek antar jemput. Jadi itu pendidikan saya pendidikan tertinggi S3 ya. Kalau Bapak Kepiksi itu S2 ya. Kalau saya S3, SD, SMP, SMA. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi saya pendidikan umum SD 1989 Pinrang tahun 86. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 2 Pinrang 89 tahun. SMA swasta. Saya lahir dari alumni SMA swasta SMA Muhammadiyah tahun 92. Kemudian pendidikan pengembangan umum nama saya masuk utara di tahun 93 ya. Alhamdulillah menyelesaikan pendidikan selama 1 tahun di Bandung ya. Di Bandung seleksi di Makassar, selesai lulus di Makassar, seleksi ke Bandung, lulus di Bandung, dan alhamdulillah bisa mengikuti pendidikan di Bandung kurang lebih 1 tahun. Yang selanjutnya kurang waktu saya 10 tahun menjadi dinas, ada kesempatan sekolah perwira di tahun 2025 seleksi, dan alhamdulillah
Bisa juga menyelesaikan pendidikan 1 tahun 6 bulan pendidikan secara. Kemudian 2 jabatan lainnya saya sebelumnya juga sudah dapat di Kostrat ya. Kostrat ada di Bogor di unit di apa namanya divisi Pantai Saja Kostrat Bogor ya. Kemudian saya selanjutnya dari Kostrat dari udara penerjun masuk di Satuan Kapal Angkatan Darat adanya di Tanjung Priok 2006 sampai dengan 2008. Jadi saya alhamdulillah pengalaman dari Sabang sampai Merauke sudah tahu semua ya. Kemudian selanjutnya saya selaku Pama Mabes TNI Cilangkap dari 2008, kemudian beberapa jabatan di Mabes TNI sampai dengan saya beralih tugas ke Mabesan tahun 2012 yang selanjutnya saya berpindah ke Makassar. Jadi periode saya di Jakarta kurang lebih 21 tahun ya. Ada di Jawa dan Jakarta Bogor selama kurang waktu 21 tahun. Kemudian selanjutnya saya di Makassar dengan beberapa jabatan sampai dengan saya bertugas di Pinrang. Sebelumnya saya di Makassar sebagai Kaurpan. Kaurpan ini sama dengan internya perbekalan yang membawa masih zamannya Wirabuana, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Jadi ekstra pengamanan sedikit-sedikit ada di Gorontalo, sedikit-sedikit ada di Manado atau di Palu apabila ada kasus permasalahan yang terjadi. Karena seperti itu ya sesuai dengan jabatan yang saya diamanahkan sebagai Kaurpan. Kemudian karena basic saya dari kapal, jadi saya kembali lagi satuan kapal di Denganten, kapalnya dari Potet ya. Kemudian dari komandan kapal menjadi komandan mobil truk yang banyak tulisannya itu bukan dari Makassar, itu depan saya menjabat juga sebagai komandan kopi di sana. Nah, selanjutnya kembali lagi satu kapal, ada lagi dari Kiai membawa sekitar 25 kapal dari Sawah termasuk kapal cepat ya. Ini kemudian lanjut saya pindah ke Kode Pinrang ya, periode 2020 sebagai pasien Kode Pinrang dan selanjutnya sekarang menjabat sebagai dan ramai 1404 penelitian. Kemudian itu riwayat pengembangan pendidikan personil ini saya susah siwat, kemudian susah para penerjun, berbekalan pelatih, internet, analisa intelijen dan digital fungsi komando dalam negeri pembekalan satuan. Kemudian tanda jasa, saya bicara 8 tahun, 16 tahun sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah bisa menjaga praktika yang vaksin aja. Ini bisa kita dapat apabila selama perjalanan kita ini 24 tahun tidak ada kasus, tidak ada catatan yang kita dapatkan. Jadi kita praktika yang vaksin ini tidak semua orang bisa dapatkan. Ya, syaratnya harus tidak bersih sepanjang 24 tahun tidak ada. Ya, bukan bersih ini ya, secara kedinasan tidak ada kriminal, tidak ada yang berlawan hukum. Alhamdulillah. Itu sedikit gambaran biodata saya terkait dengan pengalaman hidup dengan riwayat pendidikan yang tadi berangkat dari SD itu tadi, SD, SMP, SMA. Baik, lanjut untuk selanjutnya saya diberi amanah oleh pihak sekolah dalam ini UPT SMK Negeri Delapan untuk memberikan materi. Lanjut di materinya kita, itu hanya perkenalan saya. Oke. Kita bagaimana mempelajari Pancasila. Nah, Pancasila ini tentunya anak semua bukan baru-baru lagi. Pokoknya topiknya kan balik itu. Apa itu Pancasila? Dari tadi bicara terus. Pancasila itu apa Pancasila? Pancasila. Pancasila ini 2 suku kata. Panca dan sila. Panca itu adalah 5, sila itu adalah dasar. Ya, dasar berarti ada butir-butir atau ada sub-sub di dalamnya. Nah, di dalam Pancasila, coba sebutkan isi Pancasila. Berdiri kita. Berdiri. Nah, oke. Sebutkan sila-sila dalam Pancasila. Tadi saya bilang ada 5. Panca, Panigi. Coba sebutkan satu persatu. Tangannya jangan masuk satu. Nah, yang 1, Tuhan yang Maha Esa. 2, kamu siapa ya? Ini ya, lanjut. 3, Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan dipimpin oleh Imam Bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap. 5. 5, tadi langsung saya pakai seluruh rakyat Indonesia. Oke. Terima kasih ya.
Tampilan boleh, ya tampilan boleh topi ke belakang, berarti ilmu pengetahuan masih mantap. Iya, Pak. Ya, jadi kita tidak boleh melihat dari kapan atau kesimpulan. Alhamdulillah bisa. Baik, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah intensinya Pancasila. Semua yang mau sampaikan di sini harus berketuhanan, punya Tuhan. Ya, kita punya Tuhan, punya Tuhan berarti punya agama, punya keyakinan. Agama yang diakui di Indonesia ada berapa agama? Nah, coba ini semua saya. Agama Islam. Tepuk sih. Nah, iya jangan ragu, suara kencang. Ya, siswa itu. Nah, udah dan sebagainya. Jadi agama kita ada kurang lebih ada 6 atau 5 agama ya yang ada yang sudah sebutkan tadi. Ya. Tentunya itu adalah agama yang diakui di negara kita. Karena kita adalah negara yang berketuhanan, bukan hanya Islam saja, tetapi ada beberapa ada agama besar. Nah, tentunya kenapa disilang ke satu ketuhanan yang Maha Esa, maka kita ini selaku insan manusia harus punya agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan adalah merupakan obat bagi kita semua. Bila mana kita tidak punya agama dan keyakinan, maka kita akan tersesat karena tidak memiliki obat. Agama adalah fondasi kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, itu. Jadi berangkat dari agama, maka kita selaku siswa tentunya orang yang beragama adalah orang yang berakhlak, orang yang punya etika, orang yang punya sopan santun. Untuk itu anak-anakku semua, ya kita ini sebagai siswa, sebagai insan, sebagai warga negara, ya tentunya tidak boleh dan lepas sila pertama Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, yang berkeyakinan beragama dan punya obor atau penuntun hidup. Nah, di dalam kita beragama tadi ada namanya toleransi. Jadi ini harus kita di dalam beragama karena terdiri dari beberapa agama yang disebutkan tadi. Jadi untuk anak-anak semua yang kita ini mumpung kita masih muda, sesuai dengan program sekolah, termasuk Jumat bersama, sholat bersama, laksanakan itu. Jangan hanya sebatas di sekolah saja, laksanakan 5 waktu. Karena Anda semua adalah tugasnya hanya belajar. Ya, yakin dan percaya bahwasanya anak sekarang sudah banyak dimanjakan dengan orang tua. Beda dengan zamannya saya dulu. Beda zamannya saya dulu. Nanti saya ceritakan dulu. Tentunya ada suatu fokus ya, fokus bagaimana itu di dalam kita beragama. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau tidak punya etika, tidak punya agama, tidak punya sopan santun, percuma. Ya, nah ini harus dilandasi dengan agama. Pancasila bagian dari pelajaran kita bagaimana menggambarkan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dipahami ya? Yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab punya makna, bukan hanya sebatas slogan tulisan saja. Ya. Akan tetapi itu kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita harus terbangun. Rasa kemanusiaan itu harus ada, rasa empati kita sesama warga negara, ya, warga masyarakat, warga sekolah, warga lingkungan terowongan. Kita harus punya nilai kemanusiaan, ya. Membangun rasa nilai kemanusiaan itu tumbuh di dalam hati. Ya. Jadi kita ini harus menggambarkan kemanusiaan seperti apa ya? Kemanusiaan itu tidak ada kekerasan di dalamnya, ya. Tidak ada kekerasan di dalamnya. Kekerasan yang bagaimana? Membuli rekan sendiri, mengerjai teman sendiri, itu bagian dari kekerasan, ya. Jadi jangan sampai kita ini selaku generasi muda harap kekerasan, ya. Berangkat dari kecil iseng dengan teman, lama-lama membuli teman, sampai dengan mengeroyok teman, itu tidak boleh terjadi. Berangkat dari yang disampaikan ini Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi tidak ada kekerasan dalam lingkup sekolah maupun di luar lingkup sekolah. Tidak ada terjadi seperti itu. Atau ada kekerasan terbangun antar kelompok dengan kelompok lain. Mungkin SMK 8 dengan SMK mana gabung dan mendatangi
SMP mana atau SMK mana, itu jangan haram hukumnya. Dan ini akan bertentangan dengan hukum. Walaupun memang mungkin Anda dikatakan bahwa Anda masuk ke batas di bawah umur, tetapi ada tetap perlakuan yang menjadi catatan khusus itu bahwa saya pernah berbuat bertentangan dengan hukum. Pada saat nantinya kita mau ada keperluan membuat SCCK atau kelakuan baik, pasti akan muncul ini. Track recordnya sejauh mana, ya sebelumnya dia. Nah ini hati-hati tidak semua, ya. Itu ya terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan harus kita bangun, harus kita bina, ya, tumbuh kembangkan di antara kita, khususnya lingkup sekolah, ya. Ini di dalam kita lingkup sekolah sampai dengan kita bawa ke luar lingkup sekolah. Yang selanjutnya sila dari Pancasila adalah berketuhanan yang persatuan Indonesia. Jadi kita harus selalu bersatu. Kemerdekaan negara ini, Indonesia ini tidak tiba-tiba, bukan karena hadiah, tapi karena berangkat dari perjuangan para leluhur kita, para pejuang kita. Karena dilandasi dengan semangat persatuan. Persatuan ini jangan sampai hilang, sampai dengan detik ini. Persatuan bahasa Inggrisnya masih dikit. Iya Bu ya. Kita harus bersatu. Tidak melihat itu, oh si kaya, si miskin, si petani, si pegawai dan sebagainya. Tidak melihat itu. Asas persatuan adalah gotong royong, saling membantu meringankan untuk tujuan kebaikan. Bersatu kita ibarat satu lidi, apabila bekerja setunggal satu dalam membersihkan suatu tempat ruangan tidak akan mampu kalau satu biji. Akan tetapi apabila lidi-lidi tersebut disatukan semakin banyak lidi, maka menghasilkan power, kekuatan yang mampu membersihkan. Karena bersatu diikat, ya, karena diikat suatu semangat persatuan. Bersatulah satu itu maka akan terwujud kerja yang maksimal. Kalau Anda anak-anakku semua tidak ada persatuan, misalnya dalam suatu tugas kelompok, nah dalam kelompok itu hanya 1-2 orang yang aktif, hasilnya yakin tidak akan maksimal. Tetapi kalau semuanya saling mendukung, insya Allah akan mudah pekerjaan itu. Ya, bersatu mengangkat harkat martabat nama marwah satuan SMK ini. Tidak mungkin ini bisa terangkat kalau dari tenaga pendidik saja, ya, tidak akan terangkat, tidak akan muncul ke permukaan yang lebih tinggi lagi apabila tidak didukung oleh anak-anak semua sebagai siswa-siswi, ya. Anda berbangga terpilih. Saya masuk pertama kali selesai luar biasa sekolah ini, manfaatkan potensi yang dimiliki sekolah ini luar biasa. Boleh adanya di ruang sini di belakang, tetapi kondisi luar biasa, bangunannya luar biasa. Zaman kami dulu sekolah masih pakai papan dindingnya, lantainya masih tanah. Jujur saya sampaikan, ini Anda harus bersyukur dengan fasilitas yang ada, tenaga pendidik yang luar biasa sampai dengan 37 tenaga pendidik luar biasa. Kita dulu bergantian gurunya. Guru masih ngajar di ruang sebelah, kami harus masih menunggu selesai baru yang kurang kami. Jadi transfer ilmu kepada kami sangat minim. Makanya teman-teman semua itu jangan kembali. Kalian harus kompak bersatu, saling mendukung. Karena apa? Ini nantinya menjadi alma mater kalian, ya. Alma mater kalian selaku siswa sampai dimanapun tidak bisa terhapuskan oleh apapun, ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Berdiri dulu. Kayak orang berdiri. Silakan dulu. Ya, terima kasih ya, silakan dulu. Silakan dulu. Terima kasih. Materi yang masih materi smile ya, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang mengganggu saya. Saya takut, jangan mengganggu saya, karena saya lihat di sini sudah ada yang mengganggu saya. Mengantuk. Jadi nakut-nakut saya. Mengantuk. Jangan nakut-nakut saya. Jadi baik, untuk materi yang disampaikan ini sesuai dengan kurikulum yang ada adalah beberapa bentuk kekerasan, ya, di antaranya kekerasan fisik, ya. Kekerasan fisik ini ya artinya kontak fisik antara person dengan person, ya. Kekerasan fisik. Kalau fisik itu ada lagi kekerasan psikologi jiwanya.
Awas loh kalau masuk sekolah, tunggu nanti saya ini, oh tenang kok, jangan hati-hati kok. Itu akan berdampak juga ke jiwanya. Ya. Kalau kekerasan fisik ini, fisiknya bentuknya tiba-tiba dipukul, luka, memberikan cacat seumur hidup, akan kasihan berdampak seumur hidup bagi yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Ilustrasinya anak-anak ini jangan begini jadi, ya. Proses dari kecil. Bisa besar begini, buat tangan orang tua dah. Bukan paman, bukan nenek, orang tua. Bapak kita yang bersama. Betapa kecewanya orang tua dikala umur kita seperti ini, tiba-tiba tidak ada nyawa, masya Allah. Bayangkan perjuangan orang tua kita. Betul nggak? Dari kita dipilih, tiba-tiba besar, tiba-tiba diambil nyawanya karena kekerasan oleh orang lain. Ya, ini pahami. Ya, kekerasan itu muncul karena ada pengaruhnya, pergaulan yang salah, pergaulan yang bebas, tidak terkontrol atau lepas kontrol. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia ini khususnya kita termasuk darurat narkoba. Ya, darurat narkoba ini berdampak bukan orang dewasa saja, anak kecil pun begitu. Pengaruh narkoba itu sangat fatal sekali, mengakibatkan orang kata pusat beleng-beleng, ya. Termasuk tadi minuman keras, ya. Kalau orang sudah mengkonsumsi alkohol, ya, atau itu narkoba sendiri akan berpengaruh kepada psikologi sendiri. Daya berpikirnya akan rendah, akan berkurang, maka daya berpikir yang rendah, maka pikiran yang positif menjadi terabaikan, munculnya sikap arogan pada diri sendiri, tidak bisa menetral diri sendiri. Contohnya minum balok. Ada nggak pernah minum balok di sini? Nah, jadi ada yang tahu. Saya dari minum balok, kumpul-kumpul, orang lewat, orang cuma senyumnya tidak pas. Dibilang saya diketawai, dikejar, dipukul. Nah, ini termasuk dalam penyebab dari munculnya kekerasan fisik, ya. Itu salah satu contoh lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan psikis atau kejiwaan, psikologi. Banyak cara yang bisa dilakukan bagaimana memberikan kekerasan itu dan berdampak kepada orang lain. Zaman sekarang hampir semua anak-anak semua dengan HP yang Android, ya. Apabila salah digunakan tidak bijak, kita akan berdampak negatif bagi kita dan bagi orang lain. Ini bisa mengakibatkan sumbernya akan mengarah bisa dengan cara seperti apa? Bentuk ancaman lewat WhatsApp, lewat Telegram, Instagram dan sebagainya. Nah, apabila orang yang menerima itu, ya, menjadi sasaran akan tidak enak baginya, tidak enak, memberikan tekanan baginya. Itu dampak negatifnya, ya. Kemudian dampak lain apabila terupload, tershare di publik umum, itu maka menjadi pengadilan massa bagi orang lain, ya. Nah, demikian ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Jadi dalam hal ini kekerasan psikologi bukan karena kita kata-kata di depan kita, tapi termasuk di antaranya ini ada ancaman, ya, ada ancaman, ya. Kekerasan psikologi apabila bisa jadi muncul karena adanya rasa rasis di antara kita. Rasis dengan rasis itu ras, kesukuan, ya. Oh, mayoritas misalnya di antara kita ini suku Manda atau suku Makassar, enggak, dengan kita mengambil jarak dan memberikan tekanan seperti itu akan mengenai psikologinya, ya. Ini salah satu contoh sebagai gambaran kecil tadi bagaimana itu kekerasan psikologi. Kemudian yang selanjutnya kekerasan perundungan, bully yang sudah disampaikan tadi, ya. Dibully, dikerjai, ataukah dipukul atau dikeroyok, ya. Nah, seperti ini. Ataukah itu diantaranya dikasih tulisan atau apa yang tentunya nantinya berdampak negatif kepada siswa yang dimaksud. Jadi ini jangan sampai di sekolah kita terjadi demikian, ya. Ini dan termasuk yang tadi dalam bentuk
kekerasan atau perundungan terjadi ya hampir semua sekolah, dan saya selaku dan kami di sini berharap bahwasanya Anda semua dan aku semua tidak terjadi demikian. Bisa dipahami ya? Kalau mau jago masuk utara, berangkat ke Papua, nah itu, ya enggak? Masuk utara, berangkat ke jago. Kalau jago di kampung, jago berangkat malu. Lanjut. Selanjutnya adalah kekerasan seksual. Ya, ini kekerasan seksual. Seksual itu, ya, seksual kita adalah konotasinya adalah hubungan badan. Ya, hubungan badan antara laki dengan perempuan. Ya. Ini bukan barang ayat-ayat itu kami sampaikan, tetapi bila mana seksual ini dilakukan di luar daripada muhrimnya sebelumnya kamu tidak boleh. Apalagi terjadi kekerasan bagi dari termasuk pemerkosaan. Pemerkosaan muncul karena dampak dari narkoba, dari minuman keras, salah pergaulan, saling memprovokasi, saling mempengaruhi, mengajak ke hal yang negatif, maka muncul kekerasan seksual. Yang menjadi korban dan tentunya adalah perempuan. Ya. Makanya begitu adalah semua yang khususnya kaum hawa perempuan ini hati-hati dalam memiliki teman. Jangan karena melihat motornya kenapa sekarang lagi keren NMAX banyak lampu-lampunya langsung tergoda. Kenali dulu siapa dia, kenapa dia, jangan sampai kita tergoda dengan itu, kita diajak kemana. Itu tadi terjadi pemerkosaan. Ditunggu sama temannya 4 orang di sana, kita tidak ada daya lagi. Dibonceng baik-baik, makan bakso, habis itu kita ke sana. Tahunya di sana kita ditunggu sama temannya si laki ini. Selesai masa depan kita, klarifikasi yang susah, harga martabat keluarga siap. Walaupun kita korban, kita sudah masuk catatan kita. Catatan mana? Keluarga, akhirnya ke keluarga, akhirnya ke sekolah. Maka itu Anda semua hati-hati dalam bergaul. Jangan lihat silau dengan pemandangan. Jangan lihat laki-laki yang tampan langsung tergoda, ganteng, putih, limis, tebal lembeknya, langsung Anda tergoda. Bosan orang tua terabaikan, pangeran atau matoi terlalu kemarin karena milih dia. Nah, dan pada akhirnya nanti perjalanan Anda masih jauh, masih panjang. Cerita-cerita ke depan itu banyak warna-warni. Jangan kamu seperti sudah jadi korban, selesai perjalanan hidup Anda. Apa itu terjadi selesai perjalanan hidup Anda, ceritanya sudah berbeda ke depan. Kalau Anda menjadi korban atau Anda menjadi pelaku, sudah. Sampai di situ secara indahnya itu ke depan suatu keajaiban yang bisa merubah apa yang sudah terjadi. Ingat kata-kata saya. Hati-hati dalam bergaul, bisa menempatkan diri. Jangan sampai Anda menjadi korban atau Anda menjadi pelaku. Dan notabene nantinya akan menghancurkan masa depan Anda, menghancurkan keluarga Anda, silsilah keturunan Anda. Apalagi wanita sepinggan sampai di ujung mana pun ada keluarga dari kerabat. Kalau saya dulu di Jakarta 1 tahun di sana, mau saya ke mana orang tidak tahu nakalnya saya. Tapi kalau di kampung sendiri, orang akan tahu oh anaknya kasih namanya, Makassar namanya. Pasti orang akan tahu semua. Satu pinggang akan tahu. Apalagi zaman sekarang, media pers, wartawan banyak. Semua Anda ini termasuk media insan pers adalah wartawan bila mana Anda memiliki HP Android. Android bisa dilempar, tidak bisa dalam gunakan HP, tidak bisa dalam Facebook, sekali upload lempar menjadi publik karena orang lain. Ya. Nah, hati-hati Anda di dalam penggunaan HP. Nah, kelakuan yang terjadi hari ini juga tersebar se Indonesia Raya. Hari itu juga tersebar se Indonesia Raya bahwa terjadi seperti ini pelakunya ini atau korbannya ini. Apakah Anda mau viral yang seperti itu? Kalau viral yang positif, saya selalu tanda tangan. Ya, hormat saya. Tetapi apabila viralnya karena suatu hal kasus, baik sebagai korban atau pelaku, masya Allah, kasihan keluarga kita, kasihan orang tua kita, apalagi yang orang tua yang kita punya nama di sini, jangan kita ludahi, karena kita tidak bisa memfilter dalam hubungan pertemanan. Ya, yang sampaikan tadi, ya,
kekerasan seksual itu. Jangan Anda menjadi korban, jangan gampang terpancing menjadi bocil kemana-mana. Ya, apalagi Anda adalah mayoritas muslimah. Ya, muslimah mau tutup aurat, jangan di sekolah aurat itu, di luar sekolah auratnya dipajang. Anda punya minimal 50 juta saat ini. Ya, Anda punya nilai jual, jangan mengurungkan nilai jual Anda. Bisa nggak mengerti maksud saya? Bisa. Minimal punya nilai jual di kaum hawa ini 50 juta, jangan sampai dalam peristiwa ini nilai jual berkurang lagi. Yang tadinya nanti sekian tahun bisa 1 juta mahalnya mau panainya, karena melihat pasangan kita jadi turun 10 juta 5 juta. Mau nggak? Tidak. Saya bukan mengarahkan fakta ini. Ini pengadilan sosial terjadi. Ya, jadi itu kewenangan aku semua. Hindari kekerasan seksual, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ya, bisa dipahami Pak? Saya selanjutnya ini terkait dengan diskriminasi intoleransi. Intoleransi, siapa bisa membantu saya menjawab apa arti dari intoleransi? Intoleransi, berdiri. Berdiri sini lah, berdiri. Intoleransi itu lihat Bu. Diskriminasi, intoleransi. Ayo bantu saya. Nah, yang diskriminasi dulu yang salah. Saya berdiri. Diskriminasi apa? Buka, buka di Google. Apa arti diskriminasi? Buka. Jangan bawa HP. Tidak bawa HP, Pak. Iya, memang dilarang, Pak. Iya. Gak bisa buka diskriminasi yang nyamper. Buka di Google. Jadi kita itu seluruhnya sebagai siswa di sana dalam rumah ada HP buka-buka. Manfaatkan HP itu untuk kepentingan kebaikan. Kenapa? HP itu adalah jalan menuju surga dengan neraka. Jalan menuju kebangkitan atau jalan menuju kehancuran. Ada situ. Apabila kita bijak mampu dapat menggunakan hal yang positif untuk kebaikan, maka kita akan dapat baiknya. Tetapi kalau kita hal yang negatif jadi kita buka, tidak memberikan ilmu, nah itu tadi akan lari kepada kekerasan ini. Adanya narkoba, adanya miras dan sebagainya, adanya bully karena banyak itu. Tapi hal yang positif yang kita open, kita buka, kita pelajari di situ akan memberikan manfaat. Sudah Bapak bisa? Apa diskriminasi? Apa artinya? Ras antara agama, suku. Jadi diskriminasi, terima kasih Bu ya. Diskriminasi itu adalah rasis. Ada perbedaan, ada kontra di antaranya di dalamnya. Kontra, dis berarti dislokasi, berarti direlokasi. Diskriminasi berarti mendistrikan, ada sara di dalamnya. Ada potensi menghinakan kebinekaan. Kembali saya ulangi, Pancasila itu di bawah kakinya bangsa itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Makanya itu sudah ada sebelumnya karena dikhawatirkan akan munculnya nanti diskriminasi dan intoleransi. Maka pendahulu kita, ya, pendahulu kita, leluhur kita, pahlawan kita mencetuskan makna dari Pancasila mulai dari atas sampai dari bawah. Ya sedikit saya menyampaikan, ini bukan gambar, bukan simbol, tapi dari semua itu ada makna di dalamnya. Yang pertama dari atas adalah kenapa kebenaran. Kemudian mulainya berapa? Mulainya 45 melambangkan bahwa kita merdeka di tahun 1945. Kemudian di sayap ada 17, coba hitung nanti 17 sayap melambangkan kalimat 17. Aku punya 17 dan diakoni itu ada 8 itu. Ya. Menakar bulan kemerdekaan kita. Ya. Berarti 17, 8, 45 adalah bagian daripada leher sayap dengan ekornya adalah kemerdekaan kita. Harus dipahami ini. Ya, bukan hanya semata gambar saja itu. Apalagi menempatkan di kamar mandi saja atau di mana, baru sedih pendahulu kita. Ya. Ini terkait dengan tadi sampaikan intoleransi. Ya. Kemudian di dalamnya, yang ada di warna-warni yang sampaikan tadi ada 5 sila yang disampaikan teman kita itu. Sila-sila itu melambangkan semua itu. Ada rantai, ada pohon beringin, ya. Itu ada kepala batu dan sebagainya. Itulah bagian yang disampaikan tadi, ya. Jadi turun ke bawah disampaikan mencengkeram Garuda itu, burung Garuda itu nama negara kita, burung Garuda mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika.
Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu. Satu Indonesia bertanah satu tanah Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Walaupun itu kulitnya hitam, hidungnya pesek, hidungnya mancung, kita adalah satu. Tidak ada rasis, diskriminasi diwujudkan sampai tadi bahwa terjadi perlawanan, terjadi kontra. Dia tidak menerima. Wah, dia dari sekolah lain, dari kampung lain jadi diterima di sini. Bagian dari mana diskriminasi? Ya, tidak mau menerima. Ya, jadi saya berharap anak-anak semua tidak ada dalam diri kalian pribadinya jiwa kalian merasa diskriminasi, mendiskriminasikan orang lain. Ya, tetapi kembali kepada sila Pancasila ketiga persatuan dan bineka yang dibunyikan ini kita harus bersatu. Ya, lanjut intoleransi tidak toleran, intoleransi tidak mengakui, tidak mau menerima. Bantahannya yang sudah disampaikan jauh sebelumnya di Pancasila ini sudah digenggam di kakinya Bineka Tunggal Ika. Bagaimana ini tidak terjadi intoleransi? Karena kita bersuku-suku, ya, suku-suku banyak sekali sukunya, bahasanya banyak sekali, ya, warna kulit dan sebagainya. Jadi tidak ada toleransi. Intoleransi terjadi di dalam kita, khususnya di lembaga pendidikan ini, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Lanjut, personal, perorangan, ya, kebijakan yang diambil yang berdampak merugikan kepada orang lain. Dan itu juga bagian daripada bentuk kekerasan yang ada, ya. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Apa itu kebijakan yang memberatkan, ya, memberatkan dalam satu kelompok nantinya kita di dalam sekolah ada musyawarah sesuai dengan butir Pancasila itu beberapa yang keempat ya. Nah itu nanti baca ya itu harus bermusyawarah. Ada kebijakan yang diambil sepihak yang dapat merugikan kelompok tertentu atau orang tertentu ya karena kita arogan berbangsa berkehendak ya itu terkait dengan kebijakan yang mengandung kekerasan yang tentunya dapat merugikan. Lanjut pendidikan dinas dikut ya banyak ya. Nah, peserta didik siapa? Anda semua ya. Sebagai peserta didik. Nah, sertif peserta didik apa? Berperan dalam pendidikan yang merdeka dan dari kekerasan. Caranya bagaimana? Ya, saya bacakan di sini. Menjadi agen perubahan. Menjadi agen berubah. Anda sebagai berubah, agen perubahan. Bahwasanya peserta tidak dapat menjadi agen perubahan dengan mempromosikan. Anda punya tugas tanggung jawab selaku siswa SMK 8 ini mempromosikan di antaranya satu budaya sekolah yang amanah, nyaman dan merayakan keberagaman, kebinekaan. Ya, jadi Anda menyampaikan bahwa saya adalah siswa SMK 8 yang punya budaya aman, sekolah ini aman, tidak ada tadi kekerasan terjadi di sekolah kita. Anda yang promosikan, yang mengibarkan di luar, yang mengiklankan sekolah kita ini, ya, bahwa sekolah kita adalah aman, nyamannya bagaimana? Lihat fasilitas sekolah yang ada, semuanya sudah tercukupi. Tetapi sekolah itu berarti di sini menandakan bahwa sekolah kita itu nyaman. Nah, kenyamanan Anda disampaikan di luar bahwa sekolah kita yang sekolah kami adalah sekolah yang aman. Tidak ada tintanya. Dengan segala fasilitas, laboratoriumnya sudah ada dan sebagainya. Ya, kemudian dan merayakan keberagaman. Merayakan berbahaya kita dengan adanya kita beragam. Beragam maksudnya bukan orang dari Toe saja, bukan dari orang mana ini, orang Bugis saja, tetapi kita karena beragam merayakan bersuka cita dengan keberagaman. Ya, ini khususnya yang pertama. Yang kedua adalah menyampaikan usulan. Anak-anak semua sebagai peserta didik harus menyampaikan usulan. Usulan meliputi peserta didik dapat menyampaikan usulan atau rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada TPP atau kepada sekolah. Atau adalah dalam rangka apa? Dalam rangka pencegahan kekerasan tadi. Nah, bila mana ada siswa sudah merasa masuk sudah
ada indikasi dari 6 poin tadi, ada indikasi ada kekerasan, sampaikan dari awal biar tidak berlarut, biar tidak menjadi beban psikologi bagi Anda. Ya, kita mau bagaimana Anda berangkat sama-sama dari awal tahun ini sampai dengan Isya tahun depan sama-sama di wisuda dinyatakan lulus. Ya, tidak ada yang ketinggalan kelas ataukah sampai dengan DO keluar dari sekolah. Nah ini ya, ini yang perlu kalian pahami bersama. Anda selaku peserta didik diharapkan untuk aktif mengikuti sosialisasi atau program terkait pencegahan dan penanganan kasus yang diselenggarakan oleh TPBK atau pihak terkait di sekolah mengkampanyekan menjaga program dari media elektronik dan elektronik. Itu yang saya sampaikan tadi, yang membantu Anda harus punya inovasi, ya, dengan Anda sebagai itu, ya, apalagi kami dari siswa SMK bebas, ya, bebas dari kekerasan. Ya enggak? Dan kapan kita langsung klik ini seluruh dunia orang akan mengenal SMK 8. Itu video yang bersifat positif kegiatan kita, kegiatan video kami. Ini begitu kerjanya. Kegiatan bersihkan slogan, foto video, diupload apa-apa, diupload. Ya termasuk saya ini. Coba lihat. Jadi Anda yang mempromosikan dengan memanfaatkan sarana media elektronik dalam hal ini handphone, ya, mensosialisasikan berperan aktif, ya, aktif dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan yang ada. Kalau itu berangkat dari Anda semua, yakin sekolah kita aman kan? Di luar kita juga aman dan menjadi contoh bagi sekolah lain. Tentunya sobat, siapa yang bangga? Anda dan semua, ya, Anda dan semua yang bangga. Bisa dipahami? Bisa. Terlalu cepat saya menyampaikan itu bagaimana? Tidak. Terlalu lama? Kalau sudah lama, tinggal saya di sini. Ada yang lama tadi itu? Menghormati aturan sekolah, ya, menghormati aturan sekolah. Termasuk saya berdiri di sini karena Anda sudah ke sekolah. Jadi kalau saya lama sampai sore, berarti pribadinya saya gitu. Karena saya bertanya sama Pak saya berapa waktu yang saya diberikan gitu. Tapi tidak satu begitu. Mengotak menghormati aturan sekolah. Peserta ini diharapkan untuk menjaga disiplin, ya, menghormati aturan sebagai dari upaya menciptakan lingkungan sekolah. Nah ini, Anda ini peran mahasiswa mau diperhatikan anak-anak sekalian. Saya tidak lama di sini, ya. Ya, jadi menghormati aturan sekolah. Tata tertib yang ada di sekolah ini harus Anda betul-betul taati. Anda harus patuhi, Anda harus ikuti. Kemarin sudah dengan Pak ini apa? Ada kegiatan nggak? Dengan Bapak bisa. Ada kegiatan apa? PBB. Yang tidak mengikuti kegiatan PBB siapa? Mengikuti semua. Nah, ada yang bisa bantu saya apa itu arti PBB? Nah, tujuan daripada PBB? Oke, itu sudah disampaikan sama Bapak bisa tapi lupa. PBB adalah peraturan baris berbaris. Tetapi bukan itu saja. Peraturan berarti ada ketentuan aturan bagaimana namanya abal-abal. Abal-abal persiapan begitu sampai dengan pelaksanaan. Tapi makna daripada PBB adalah tujuannya adalah melatih kedisiplinan. Patuh data dengan perintah dan aturan. Kalau yang memimpin bilang ada perkara, berarti kita ada berarti sudah ada terbentuk kepatuhan. Tetapi kalau kepatuhannya tidak ada, dan pimpin bilang ada kiri, ada berkara, berarti tidak patuh. Maka itu mewujudkan suatu kepatuhan. Kita patuh dengan membuat satu kepatuhan. Kepatuhan dan kepatutan, patuh, kewajaran, ya, membentuk disiplin. Disiplin itu bagaimana? Disiplin adalah bagaimana menekankan untuk membuat yang baik dan tidak melakukan yang salah. Ya, karena di dalam PBB itu ada benar dan yang salah. Oke, sampaikan tadi apabila pelatih mengadakan balik kanan dan Anda tidak balik kanan, berarti tidak patuh dengan taat dengan aturan yang ada, termasuk tidak taat dengan yang memberikan komando. Nah, ini adalah melatih kedisiplinan. Yang tadi Anda tidak mau tahu, tidak mau dengar orang yang berdiri di depan, adalah bagian nanti ke depannya adalah apabila bilang guru-guru anak-anak semua karena sudah mengenal materi PBB perlindas,
tujuannya adalah melatih kepatutan di sini, maka otomatis karena terbentuk disiplin itu, maka apabila pihak guru ya atau pendidik mau menyampaikan, Anda akan patuh karena sudah tertanam rasa disiplin itu. Saya pernah merasakan itu. Saya sebelum militer masyarakat umum, ya. Tetapi setelah saya masuk militer, merubah watak karakter saya karena ditekan bagaimana ini berdisiplin. Panjang ceritanya pembicaraan disiplin. Tapi paling tidak Anda mendengarkan yang disampaikan, ikuti apa yang diharapkan. Termasuk di dalamnya adalah menghormati aturan sekolah. Ini bagian dari membangun disiplin adalah menghormati aturan sekolah. Ya. Yang selanjutnya adalah memberikan dukungan. Peserta tidak memberikan dukungan kepada teman-teman yang menjadi korban kekerasan dan bantu dukungan melakukan kejadian kepada tim TPK. Nah, yang saya sampaikan tadi dari menjadi korban kekerasan upaya itu dilakukan pihak sekolah. Kan saya sudah sampaikan tadi. Jangan terjadi pendiaman. Apabila terjadi pendiaman, maka Anda membiarkan membunuh pelan-pelan teman Anda. Setiap permasalahan yang ada, hal yang jelek dan Anda biarkan dilaporkan, berarti Anda ikut membunuh karakter teman Anda. Jadi untuk itu Anda harus empati, harus solid, harus kompak, harus peka, harus peduli dengan lingkungan Anda sendiri. Lihat ada teman yang ada indikasi mengarah pada korban kekerasan, atau kan dia sebagai pelaku kekerasan, laporkan segera ke pihak TPPK. Jangan diam, jangan tutup mata, salah, jangan takut jadikan saksi. Karena apa? Anda adalah menyelamatkan teman Anda sendiri. Kalau dia korban psikologi, stres, ya enggak, tidak mau sekolah, putus sekolah, kasihan. Betul nggak? Nah, di dalam perjalanan sekolah karena ada masalah, tiba-tiba jadi pelaku kekerasan, melakukan tindakan kekerasan yang berdampak merugikan kepada orang lain, bisa juga kasihan yang pelaku kekerasan itu. Makanya baik korban maupun pelaku, apabila ada indikasi ke sana, segera dilaporkan. Apabila tidak bisa mengingatkan temannya, sampaikan kepada pihak sekolah. Bisa dipahami ya? Supaya sekolah aman dan nyaman, selalu berkomunikasi ya. Peserta didik memastikan fasilitas ya. Sekolah tidak berpotensi rawan terhadap terjadi kekerasan ya. Potensi fasilitas sekolah yang mengarah pada berdampak kekerasan, ada yang peduli ya, ada yang peka ya. Yang mana dikatakan memastikan fasilitas sekolah aman dan nyaman, dalam artian peserta tidak memastikan fasilitas di sekolah tidak berpotensi rawan ya. Banyak hal gitu ya, banyak hal. Sekiranya fasilitas sekolah bukan, tetapi ada. Nah, dan selanjutnya yang saya sampaikan di sini bahwa semua materi ini terkait dengan Pancasila. Ya, karena kenapa? Mari bergerak bersama tentang lingkungan belajar yang inklusif. Inklusif apa namanya? Ada rasanya tadi itu kok luar biasa pokoknya. Orang terjadi inklusif yang mewah, yang ketersediaan sarana. Ya, sekolah kita kemana-mana. Kemudian dan aman bagi semua, dan ini terwujudnya pendidikan yang kita cita-citakan. Yang jelas Anda masuk ini adalah proses menuju ke cita-cita yang akan Anda raih nantinya. Ini adalah perjalanan, ini adalah kendaraan Anda, ini mobil Anda mau kemana? Makassar tidak bisa jalan kaki berat. Sarananya sekolah ini, Anda tidak akan sampai di Makassar, di Unas sana atau di mana kalau tidak lewat ini. Nah, ini menjadikan kita adalah sarana pendidikan yang diciptakan berangkat dari kita. Makanya itu dari awal kita, dari diri kita, bagaimana kendaraan yang kita tumpangi aman, dan kita sebagai penumpang aman. Ya, kita sebagai penumpang, bagaimana kita mengamankan kendaraan kita bawa. Jangan bilang, tancap bir, tambah gas bir, itu yang salah. Nah, ini salah satu makna dari apa yang kita sampaikan tadi. Karena tujuannya kita pasti masing-masing punya cita-cita. Cita-cita boleh berbeda, tapi supaya Anda semuanya sejarah bicara bahwa Anda nantinya alumni tahun sekian, ada jadi dokter, ada jadi profesor, ada jadi dekan, ada macam-macam lah. Berangkat dari sini, ya. Berangkat dari sini pasti itu. Sekian tahun ke depan insya Allah, sehat panjang umur sampai kesembuhan kakek nenek pasti tidak akan terbentuk, tidak akan melupakan saya. Yang penting di sini banyak bicara. Tapi bagi saya. Lanjut Pak, bisa dipahami ya? Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itulah materi yang mau saya sampaikan, yang materi pendidikan, yang
sekiranya nanti di dalam materi sampaikan ada yang keluar Pak, mau 40 menit, ya itu batas kemampuan saya mengintas dan ini baru saja tadi, ini bisa 22 hari. Saya pakai dia lembaga desain penelitian dari para mahasiswa kita, sehingga muncullah materi pelajaran buat kita khususnya bagaimana tidak terjadi kekerasan, diadopsi dan Pancasila itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, saya sedikit minta waktu sebentar Pak. Oke, jadi saya berdiri di sini tentunya sangat bersyukur sekali karena saya juga berdiri di sini. Pernah juga seperti Anda, pernah jadi siswa. Saya tidak akan ada berdiri di sini kalau tidak sempat melewati jenjang pendidikan seperti Anda semua. Kalau saya tidak tamat di SMA tidak akan jadi tentara. Betul nggak? Jadi saya juga jadi tentara bukan tiba-tiba dia akan prosesnya panjang. Tetapi saya sedikit bercerita bahwa ada basic pendidikan saya adalah S3, SD, SMP, SMA. Berarti saya kategori orang yang tidak kuliah. Kalau zaman dulu orang tidak kuliah baru tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu finansial dari orang tua. Atau latar belakang pendidikan orang tua tidak memahami bagaimana pendidikan saya, bagaimana cara bayarnya. Menurut anak tidak usah kuliah buat bisa bekerja. Saya dulu zaman SD sudah gendong termos es, jual es, lem kampung. Saya betul. Mic-nya ganti. Ya itu kita ganti baterainya. Ganti Pak. Oh iya. Jadi saya dulu berdiri begini bukan tiba-tiba Kabe. Saya zaman SD sudah gendong termos air. Es. Dulu namanya es krim, es mambo. Tidak mengenal es krim. Ya. Berapa yang didapat satu termos? Sekali termos isinya 50 dapat 5 rupiah. 5 rupiah saya tabungkan sampai dengan saya bisa menyelesaikan pendidikan. Di samping saya sebagai siswa SD, saya punya lahan orang tua buat tani coklat, ikut nanam coklat masa SD. Nanam coklat, punya di mana? Punya masih ada sampai sekarang di Palembang ini. Orang 10 tahun yang lalu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu masih ada. Jadi saya sembari di sekolah di SD, saya juga kerja itu buat es, ya. Berjalan waktu masuk SMP tantangannya lebih besar lagi. Saya sekolah dengan rumah saya jalan Petang, jalan Cempaka Pinang itu dengan Padia itu berjarak kurang lebih 3 kilo. Uang sekolah dikasih 50 rupiah. Kalau 50 rupiah, ongkos naik PT-PT zaman itu ada 50 rupiah. Kalau saya naik PT-PT mereka sekolah otomatis tidak jajan. Konsekuensi yang harus saya ambil. Kalau saya jajan, berarti saya harus jalan kaki. Itu yang saya alami. Pulang sekolah tidak ambil jajan, tidak ambil HP, tidak ambil kartu, tarik sepeda. Sepeda saya zaman dulu SMP itu sepeda apa? Sepeda singkat, selesikin. Ada batangnya di sini. Peninggalan orang tua. Iya. Menurut saya yang saya pakai beraktivitas sekolah, pakai kiri kanan DNX, sepedanya ini buat. Ada di situ sepeda punya motor parkiran di situ juga sana. Tapi saya tidak pernah malu kan? Iya. Betul. Berjalan 3 tahun, ya. Kalau waktu 3 tahun saya bersekolah, alhamdulillah, ya. Dengan kita aktivitas sekolah kerja. Ya selanjutnya saya masuk SMA, ya. SMA, saya itu di SMA apa? Saya di SMA tapi tidak lolos, ya. Terjadinya saya di SMK Muhammadiyah, ya. Ya alhamdulillah masih bisa bersekolah. Kalau kita alhamdulillah perjalanan saya itu ya semakin besar sekolahnya semakin banyak tantangan biayanya. Saya tidak pernah yang namanya beli sepatu dari orang tua. Tidak pernah beli seragam itu yang namanya sudah SMA itu dari orang tua. Tidak pernah beli pakaian dari orang tua, tetapi saya bisa karena kuli bangunan. Saya kuli bangunan, tidak malu saya. Saya kuli bangunan beberapa tempat. Sampai dengan saya terakhir saya kuli pelabuhan. Pelabuhan di mana? Di pagi-pagi Capak Ujung. Kebetulan kakak saya punya usaha hasil bumi antar pulau.
Tetapi saya sampaikan, saya adalah demo, bukan ada demo, tetapi sebenarnya saya adalah karyawanmu. Perlakukan saya, kalau berapa kami saya akan ke kapal, berapa hitungannya dengan buruhnya, perlakukan dengan saya. Saya seperti itu. Jadi saya di pelabuhan dengan dinamika perjuangan yang saya lakukan. Ya. Kenapa demikian? Karena saya pengen maju, pengen ada, pengen seperti yang lain. Tapi orang teman saya dulu pakai konflik pesta, bajunya itu baju kemejanya pengen juga saya. Orang pakai celananya dijagger, mampu juga saya beli, tetapi hasil keringat tidak ada yang minta. Non saya tidak ada minta dari orang tua. Saya bisa beli apa-apa ya, karena saya punya kebun coklat. Yang saya dari SD saya garap, saya bertani, saya kelola itu dan ngaji kan satu kompe itu bisa loh. Zaman itu masih 7.500 coklat, dapat duit itu yang saya kelola. Ya, dulu saya kalau keluar datang ke rumah pakai sandal menyeberang, tidak lepas sandal. Naik dari pintu depan turun pintu ke belakang, turun dengan sandalnya, karena dilihat orang tidak berpotensi. Tetapi ini tidak mungkin. Hidup tidak mungkin. Karena kenapa? Saya manusia yang buktikan. Perjuangan saya seperti itu. Tidak ada yang fasilitas orang tua saya dapatkan. Ya, hanya karena doa orang tua. Ternyata sudah belajar, sudah makan dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan hidup saya tidak pernah dinanamkan oleh orang tua dengan segala fasilitas. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa berdiri di sini. Mungkin bagi orang lain bukan suatu kesuksesan, tetapi bagi saya alhamdulillah kesuksesan. Saya pada saat pendaftaran jadi tentara, ya, pendaftar yang itu sekitar 7.000 orang pendaftar. Berangkat di Makassar, tes di Makassar yang lulus cuma 78 orang. Berangkat ke Bandung. Kami berangkat ke Bandung naik kapal laut pada itu tahun 93, ya awal 93. Dari 78 masih gugur 15 orang. Dipulangkan lagi ke Sulawesi. Alhamdulillah saya lanjut. Dari perjalanan itu pendidikan dan sebagainya. Jadi notabene mungkin saya dilempar kemana-mana. Saya alhamdulillah di satuan besar di Kosrat. Kosrat kemarin di di Jakarta. Di Jakarta itu saya tadinya mimpi dengan Jakarta zaman itu. Seperti apa Jakarta? Alhamdulillah. Saya sudah makan semua itu. Yang notabene dengan jenderal, dengan presiden, zaman itu Pak Harto resmi kami setiap hari. Ya. Berangkat dari namanya Ridwan di kuli bangunan tidak ada rumusnya ada di sana. Satu lift dengan jenderal, ya. Satu lift dengan pejabat-pejabat tidak ada rumusnya. Saya bisa kenal sabang-sabang orang karena kapal gratis membawa kapal, bisa terjun dan udara berkali-kali itu fasilitas negara semua. Ya, semua apa yang saya dapatkan itu fasilitas negara, tetapi karena bagi saya dua dari perjuangan selama ini, ya, maka kita ini tidak ada hidup yang mustahil seperti kita. Selalu ikhlas, berusaha tidak manja, ya, dan tidak akan berbakti sama orang tua. Perlu saya sampaikan, sesungguhnya orang tua kita adalah Allah yang kelihatan yang nyata. Orang tua kita itu, ibu kita itu Allah yang nyata. Berarti saya buktikan, jangan mendewakan orang lain selain orang tua kita. Allah baru orang tua kita. Saya buktikan ini. Jadi, kenapa saya sampaikan ini? Karena bukan cerita orang lain, saya rasakan. Rumusnya bisa begini. Kalau saya kejar prestasi, banyak prestasi yang pangkat juga lebih tinggi, tapi saya selalu bersyukur. Saya melihat ke belakang. Saya tadinya dari SD, bawa terus S, ikut kerja di Jalan Pamayani, merakitan pembuatan piring. SMP jadi kuli bangunan, kerja sama ke coklat. Saya pulang melihat orang juga saya kerja bangunan ini, kerja ini. Bisa ada begini, bisa pada satunya. Ada kita Pak Bupati, ada Pak Gubernur, padahal kita saya di situ. Tidak ada yang pernah ngaca, saya tidak pernah menyakiti. Dan saya dapat apa yang saya cari. Kalau paket saya pindah lagi ke Indonesia, bersyukur apa yang kita miliki. Ya, mengejar cari buat itu, tetapi sekali-kali kita lihat ke belakang. Saya sudah dapatkan semua. Bagaimana cerita? Karena kita ridhonya orang tua. Kalau saya orang tua saya itu jahat, ya, dan kita naik ini merah dipencet hidungnya, mati kita. Kalau saja saya sebagai bapak tahu, alhamdulillah saya tidak seperti itu. Kalau saya saja sekiranya seandainya misalnya
Ya, mau ini, anak saya kalau misalnya dia jahat sekarang melawan saya, mungkin dari baginya saja pencet hidungnya di kaki saya. Apakah itu dilakukan untuk kita? Tidak, nah. Ya enggak? Anda bisa begini, kalau orang tuanya tidak sayang sama Anda, tidak dijaga, diayuh, capeknya 9 bulan kita dikandung, bawa kemana-mana, dikira gampang. Dikira mudah hanya seperti itu, tidak, nah. Berjuang orang tua, jangan sampai berjuang orang tua kita sampai kita di seperti ini bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, lupa dengan pengorbanan orang tua. Bagaimana kita menjadi arogan dalam rumah tangga. Jangan sampai Anda menjadi arogan, ya, arogan dalam rumah tangga. Arogan dalam rumah tangga yang kuat adalah melawan orang tua. Yakin, belum pernah saya dengar orang yang sukses karena melawan orang tua. Saya bakti orang tua sampai dulu pelaminan itu orang tua yang menunjuk. Di Jakarta saya pacar saya 5, saya nakal juga di sana. Tapi juga ini pacar saya. Mana kita ini? Mana kita? Tidak ada diterima. Baju baik tak pulang kampung tidak. Karena apabila kita pulang kampung, sayurnya saya coba dengan sayurnya. Makan nasi kain tatu, saya coba dengan kain tatu. Masakan Jawa tidak coba. Oh iya, siap. Saya korbankan. Saya sudah dewasa, saya sudah punya gaji. Saya sudah dewasa, tetapi saya tidak arogan dari keluarga. Orang tua meminta menikah tidak, orang tidak pernah. Saya tidak punya calon ibu. Bagaimana? Kembali mau tidak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi saya bukan kategori orang yang bukan saya di sana keras. Kalau orang tidak tahu saya kerasnya seperti apa. Tapi kalau dia orang tua, saya tidak apa-apa. Jadi saya berpesan kepada kita semuanya, keberhasilannya adalah yang jelas doa dan tiga orang tua. Bersyukur kalian ini orang tuanya lengkap. Mana bapak sudah meninggal? Mana bapak meninggal? Saya bapak SMP sudah meninggal. Bapak sudah saya masih SMP bapak sudah meninggal. Kalau Anda tidak bisa lebih dari yang lain, yang Anda menjadi sukses dan notabene orang tuanya lengkap dengan segala fasilitas kemewahan, dengan segala harta yang siap mensupport dan Anda tidak terjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa dulu sia-sia perjalanan kalian. Kenapa? Saya bicara bukan dari fasilitas, hanya dari orang tua, ya. Kenapa? Kabur. Alhamdulillah. Jadi ini harapan saya, pesan saya kepada anakku semua, ya. Anda adalah generasi kami, pelanjut kami, berharap, ya, selalu berbakti orang tua. Kenapa? Kesuksesan itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak berbakti sama orang tua dan ada etika sopan santun terhadap orang lain, mengorangkan orang. Ya, hidup ini ada siapa saya, siapa dia, siapa saja. Ya, kita harus bagaimana siapa dia mengenal orang. Jangan kita harus ikuti orang tua, ikuti guru. Ya, tidak ada orang yang susah disampaikan tidak berbakti kepada orang tua maupun guru yang sangat berjasa mengantarkan kita bisa nanti menggapai cita-cita kita ini. Hidup ini tidak ada mustahil. Ya, saya buktikan hidup ini tidak ada mustahil. Tergantung niat kita. Ya, memang proses ada. Ya, kegagalan bukan kita gagal selamanya. Yang pertama masih bisa kita bangun rencana berikutnya. Ya. Bisa dipahami dulu? Saya menyampaikan ini tentunya mungkin Anda belum berkenan. Sehingga saya ini adalah dari hati saya yang paling dalam. Itu fakta hidup saya sampaikan. Ya. Tidak ada saya lebih saya sederhana. Saya berharap pada semuanya selalu siswa yang insya Allah saya selalu diberikan kesuksesan. Ya. Siswanya mau berkenan belajar, bekerjasama. Kalau sedemikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.